Gue belum lihat brief atau apa juga ya, karena ini unboxing doang. Kenapa keputusannya seperti itu, tapi ya orang banyak yang menyayangkan itulah. Wait. Magnetnya kayaknya kenceng banget ya. Environment, indoor aja dulu. Oh, dulu. Gambarnya bagus banget. Ya, nggak kelihatan sih di situ. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen unboxing aja sebuah mikrofon terbaru dari DJI yang gue sangat antisipasi karena membawa beberapa fitur yang menarik gitu ya. Dan menurut gue ini sangat seru. Apalagi kalian juga tahu ya, di beberapa video sebelumnya, banyak video sebelumnya itu gue selalu pakai ini DJI Mic Mini. Karena so far paling versatile, paling gampang buat dipakai, paling cepet, dan gue nggak pernah pikirin soal gain yang bakal picking gitu ya. Gain suaranya tuh dia auto limiternya terasa natural dan tidak pernah picking gitu di video-video kita. Jadi menurut gue ada update yang levelnya lebih profesional, tapi menganut konsep, kalian bisa lihat ya, menganut konsep dari DJI Mic Mini ini gitu. Tetap ukurannya kecil. Kita lihat buat apa aja di sini. Sorry kalau gue suaranya memang lagi agak ribet karena ya ini pas gue lagi kurang enak badan, dan sebenarnya sih video ini di-shoot, kalau kalian udah nonton ya, harusnya video ini di-shoot kayak seminggu sebelumnya gitu ya. Jadi ya kalian mungkin lihat gue pas sakit ini udah di beberapa video yang sebelumnya. Langsung aja kita lihat dulu poin-poinnya yang menurut gue akan lumayan menarik. Jadi ini adalah DJI Mic. DJI Mic itu yang lini paling profesionalnya, yang oke gitu ya. Bukan oke sih, paling profesional lah intinya. Karena sebenarnya ada DJI Mic 1, DJI Mic 2, DJI Mic 3 ini baru keluar. Jadi setelah DJI Mic 2 itu kan ada Mic Mini. Tapi Mic Mini itu kayak yang gue pakai sekarang, itu sebenarnya lini murahnya gitu. Lini yang sangat terjangkau. Sedangkan DJI Mic memang dari dulu harganya lumayan tinggi gitu ya, sekitar 4-5 jutaan. Dan begitu juga yang terjadi di DJI Mic 3 ini. Dia yang gue dapat infonya bakal dijual di harga 5,7 juta rupiah. Kalian bisa cek kalau misalkan kalian udah nonton video ini berarti udah rilis. Jadi ya dia berada di lini yang tinggi gitu, biar kalian tahu aja. Tapi di sini yang menarik, beberapa fitur barunya adalah di jajaran mic yang normal dia ukurannya kecil. Jadi ini bukan mic mini ya, ini yang normal ukurannya kecil. Kalian bisa lihat juga di gambarnya. Sama yang menurut gue menarik adalah dia itu bisa nyambung up to 4 transmitter. Jadi kita bisa punya 4 pembicara gitu ya di dalam satu video. Cuman yang beda adalah dia up to 8 receiver. Aneh ya. Dan maksud gue, kenapa nggak 8 transmitter aja dan 4 receiver gitu? Menurut gue 4 receiver aja udah banyak gitu ya. Tapi ini adalah satu problem yang sebenarnya lumayan dibutuhkan. Sebelumnya tuh yang gue tahu ya, ada yang sempat pakai konsep serupa itu dari Ulanzi, tapi itu Ulanzi yang murahan gitu, dan suaranya memang ya nggak bisa dibandingin lah sama DJI gitu kan. Waktu itu konsepnya masuk akal karena kalau orang lagi live stream di beberapa platform, TikTok, Tokped, Shopee gitu kan, pasti kan device-nya beda-beda gitu, pakai HP yang beda, sehingga beberapa receiver itu kepake gitu buat langsung ke 3 HP sekaligus misalkan. Sedangkan di sini ini kan buat ke kamera, jadi menurut gua agak membingungkan fungsinya buat apa. Tapi gua ada dapat satu gambaran yang gua rasa bakal kepake. Jadi gue tuh pernah podcast, nih jadi banyak cerita ya sebelum unboxing, tapi nggak apa-apa. Mungkin sambil kita buka tipis-tipis. Jadi gue tuh sempat podcast, dan saat itu podcastnya mati lampu. Kebetulan audio itu ditangkap sama main kamera yang ikut terdampak oleh mati lampunya. Karena dia pakai DC coupler, pakai dummy baterai, sehingga ya audio nggak ketangkap. Untuk sebuah podcast kan itu bahaya banget gitu ya, sehingga kita harus ulang videonya full. Tapi dengan konsep DJI Mic 3 ini, kita bisa taruh receiver itu di semua kamera, berarti di ketiga kamera yang kita pakai. Balik lagi, kalau kalian punya lebih dari 3 kamera, dia bisa up to 8 RX. 8 receiver, semuanya nerima suara gitu. Jadi menurut gua ya nanti kita lihat lah di penggunaan teman-teman dipakainya seperti apa, atau kalian udah dapat kepikiran kayak gimana, kalian juga boleh taruh. Tapi kalau di kita begitu, kita kalau misalkan ada multicam pakai beberapa kamera, akhirnya sekarang semua kamera itu bisa ikut membackup audionya, yang menurut gua itu sebenarnya keren banget sih. Walaupun sebenarnya agak aneh juga karena dia tuh harusnya kalau di jajaran ini ya, mini tuh nggak bisa. Kalau di jajaran DJI Mic tuh dia bisa internal record juga.
Ya kita bisa lihat nih ada 32 bit karena dia bisa dual file, ditulisnya dual file 32 bit float internal recording gitu ya. Jadi bisa internal recording. Jadi sebenarnya itu udah lumayan menyelamatkan juga sih. Jadi ya mungkin ya kalian bisa inilah kasih tahu gue juga fungsi dari 8 receiver itu bakal kepake untuk apa. Oke, kita lihat dalamnya. Oh, datang dalam satu pouch full seperti ini. Udah nggak ada apa-apa lagi ya sini ya. Iya, tinggal kertas-kertas aja nih, tinggal ya buku-buku stiker gitu kan. Lalu kita lihat pouchnya mirip sama DJI Mic Mini kita, mirip banget stylenya, kayaknya emang DJI pakai pouch style begini kali sekarang untuk brandingnya. Tapi bagus-bagus, dia empuk juga jadi aman. Kita dapat dead cat. Oh ya, ini yang paket ini ya. Harusnya dia nanti ada beberapa paket, tapi ini kita yang kayak gini nih, yang full lah biasa. Dengan charging case, dengan satu receiver dan juga 2 transmitter gitu ya. Lalu ini dapat 2 warna si dead cat-nya, ada warna hitam doang, ada warna yang ini nih. Apa ini? Abu-abu, ada abu-abunya gitulah pokoknya. Lalu dapat kabel otomatis. Kabelnya menarik karena ini satu sisinya dia punya securing gitu. Sebelumnya ada nggak sih? Mungkin kalau yang mini, yang DJI Mic 2 ada kali ya? Ada nggak sih Kak? Kayaknya nggak ada ya. Nah ini mungkin kalau memang ini DJI Mic 2 tuh, kita nggak punya yang receivernya. Kita punyanya dari pocket doang. Cuma si transmitter doang. Tapi ya ini dapat ada buat pengamannya gitu ya ke receivernya mungkin. Lalu biasa magnet. Nah ini, dia satu plastik sebenarnya. Lalu kita lihat ini paket utamanya. Di dalam udah nggak ada apa-apa lagi. Kita buka aja si DJI Mic-nya. Dia tuh plastiknya tuh menarik. Kalau DJI tuh kayak mewah banget gitu, kayak frosted. Apa ini dia pakai plastik ini ya? Apa? Ubi, tahu nggak? Plastik ubi-ubian. Green, go green. Tapi kayaknya enggak juga sih. Biasanya ada baunya soalnya kalau yang plastik itu dari ubi. Nah ini kita buka dulu. Dia ada tulisannya Mic 3 gitu. Kalian lihat. Nah, itu lebih jelas kayak gitu. Lalu dibukanya seperti ini. Nih di atas kok aneh ya bentuknya ya. Dia masih bisa bawa kabel nggak ya? Karena ya nanti kita tes lebih lanjut lah. Karena salah satu kelebihannya Mini adalah kita bisa bawa kabelnya itu langsung di casingnya. Jadi berguna banget. Harusnya sih bisa. Coba kita. Ya bisa lah gitu ya. Cuma kayak nggak ada tempat ngegulungnya sih. Kayak ya udah gitu aja tuh. Kalau yang itu kan si Mini. Nah ini kalau yang si Mini dia kan ada kayak buat kita nih ada coakan. Nah ini nih kita bisa gulung-gulung kabelnya tuh terus simpen di situ. Kalau yang baru nggak ada. Tapi kayak lebih memudahkan sih karena sebenarnya kadang kita tuh ngegulung-gulung kabelnya kekecilan gitu. Jadi nggak bisa masuk ke itunya. Nah mungkin ini akan lebih simpel karena ya ini udah bisa sih, cuma gitu doang. Jadi mungkin lebih oke dihilangkan dan dia stay juga ya. Kita lihat mic-nya, rasanya sih kayak kelihatan dari atas aja rasanya beda loh sama Mic Mini loh. Kayaknya lebih profesional gitu tampangnya. Nah ini dia, dia transparan. Kalian bisa lihat internalnya ya, bisa lihat komponen dalamnya. Rasanya juga lebih mewah. Cuman orang banyak yang menyayangkan karena si DJI Mic ini harusnya tuh orang tuh karena dia levelnya profesional pengennya dia bisa pakai lav. Sedangkan sekarang udah nggak bisa karena ukurannya udah kecil kayak begini. Susah juga sih kalau mau dipakein lav gitu ya. Tapi ya beberapa orang kecewa karena di Mic 2, Mic yang pertama juga DJI itu bisa pakai lav, setahu gua bisa kan ya. Dan memang ya ukurannya pun lebih besar. Tapi di sini dia udah nggak pakai lav. Gue nggak ngerti kenapa keputusannya seperti itu, tapi ya orang banyak yang menyayangkan itulah. Wait. Magnetnya kayaknya kenceng banget ya. Ya oke lah. Tadi salah arah, jadi dia ngelawan gitu. Harusnya pakai magnetnya ini juga bisa ya. Jadi ya nanti kita tes aja. Cuman ya ini tampangnya, ya, kelihatan internalnya. Lumayan kelihatan sih harusnya di situ. Seperti biasa dia bisa dijepit juga. Dan tadi bisa pakai magnet, cuman dia kok stylenya nggak tahu deh. Coba deh kalian perhatiin ya, stylenya tuh kayak seolah-olah jepitannya ini full bisa dicopot. Gue belum lihat brief atau apa juga ya, karena ini unboxing doang. Benar. Cuma gue udah feeling gitu dari bentuknya tuh lucu.
Nah ini makin ini dong. Iya kenceng sih, kenceng banget. Padahal mic-nya enteng gitu, cuman magnetnya kenceng banget. Mungkin kita coba pakai ini bisa nggak ya? Nah kalau sekarang dia ada arahnya, biasanya kan nggak ada arahnya kan? Karena di sininya ada magnetnya berarti. Kalau yang ini tuh kita ininya bebas, nggak ada arahnya nih. Tuh, dibalik lagi. Tuh. Oh, kalau yang itu ngelawan tadi. Terus ininya bisa dicopot. Ternyata coba kita pasang lagi. Oh ininya juga ada magnetnya. Masangnya semudah itu guys. Oh nyabutnya juga sebenarnya tinggal tarik dong. Kok tadi gue rasanya kayak ada klek-klek kayak gitu ya. Suges. Bisa begini juga tuh. Bisa miring. Apa fungsinya ya? Bisa miring. Tapi dia ada coakan jadi dia nggak kegeser-geser. tuh. Kalian lihat ya, ada coakan tuh. Menyesuaikan sama si ininya. Jadi dia ngunci lah gitu. Tapi ya nggak tahu juga fungsinya apa biar bisa miring-miring gini. Tapi ya itu dia. Kita lihat si receivernya, touchscreen. Ya dia seperti biasa lah, mesti diaktifin dulu gitu-gitu. Repot jadi kita nggak mainin dulu. Environment indoor saja dulu. Oh, tuh. Gambarnya bagus banget. Ya nggak kelihatan sih di situ. Nggak kelihatan keterangan. Cuman dia kayak udah OLED gitu. Nah di sini ada 2 slot. Kayaknya harusnya mungkin satunya untuk lightning port kali ya. Lightning port. Cuman di sini nggak ada. Kita dapat Type C doang. Dan bisa kita tarik. Jadi dia kalau mau digabunginnya sama HP gitu ya. Nah, sama lah. Konsepnya kayak gini kalau DJI dari dulu. Oh ada locking mechanism yang harus dipencet. Ini ada pengaturan apa aja di dalam sini. Oh banyak sebenarnya ya. Dan enak. Tuh. Ada time code-nya. Sama ya dia bisa internal record juga dan sebagainya. Ya so far sih menarik lah. Cuman tadi fungsi yang dibawakan yang baru adalah dia bisa nyambung ke beberapa receiver yang mungkin kita bakal tes di masa depan. Cuman karena kita unitnya cuma 1, jadi kita nggak bener-bener bisa tes juga ya bagian itu. Gua agak kepo satu hal. Kita di sini kayak harus memilih. Karena ini kelihatannya nggak muat buat bawa magnetnya juga ya. Tuh kayak ngepas sama jepitannya. Dia ada, oke, kayaknya gini. Ini memang untuk, gue malah nge-record. Ya dia ada fitur internal record ya guys. Sepertinya ini emang buat bawa magnetnya aja gitu ya di atas itu. Mic-nya bareng sama si jepitannya. Karena lebih pas juga, sama ya kabel ini bisa kita taruh dengan mudah kalau yang di atas tuh bukan si ini. Nah jadi muat lah gitu. Cuma nggak nge-hold dia tuh, jadi agak bingung nih. Dan nggak magnetik gitu ya, nggak kesimpan di atas. Jadi kalau kita taruh, tuh dia jatuh. Walaupun bisa sih buat bawa mah bisa, asal naruhnya pas kayaknya. Ya udah kita tinggal tutup, tuh bisa. Cuma kayak kurang. Walaupun sebenarnya itu tempat dia naruh ya, karena ada logonya tuh, ada logo jacknya gitu di situ. Pada aksesoris yang gua lupa untuk bahas. Hah? Barang Madetech nggak bisa masuk. Harusnya bisa ya, karena ininya tinggi banget kok. Gue bingung kok ini di luar ya. Udah tadi kayak gue taruh dalam gitu dah. Coba kita pasang dead cat-nya. Ya gampang. Bisa tuh. Cuman agak ini membingungkan, heran sendiri gue. Yaudahlah. Paling itu dulu aja karena ini first impression juga ya. Videonya harusnya dipotong-potong lah mau biar nggak terlalu boring ya. Tapi ya so far ini harusnya produk yang menarik. Apalagi kalau kalian berada di ranah profesional ya, karena dia punya 32-bit float internal recording gitu kan. Jadi dia bisa record juga di mic-nya. Lalu dia punya time code juga yang balik lagi penggunanya berada di ranah profesional semua gitu kan. Cuma kalau buat gua sebenarnya mini aja udah cukup sih so far. Tapi ya kita tes lah nanti apakah ini akan membuat workflow kita lebih oke.
Tapi ya itu aja buat video kali ini. Semoga bisa jadi referensi atau sedikit gambaran buat kalian. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh di bawah. Dan silahkan tungguin reviewnya. Karena harusnya sih nggak lama lah. Karena gue unboxing ini kan udah seminggu nih sebelum launchingnya. Jadi ya silahkan kalian tunggu. Mungkin cuma beberapa hari ke depan. Itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya.